Yuhu, subscribe ya. Yuhu, subscribe ya. Halo, hari ini kita mau sharing tentang bagaimana caranya fresh graduate itu bisa diterima kerja dengan mudah. Ya, kita lihat. Nah, ada beberapa hal yang membuat fresh graduate itu bisa lebih menarik dari teman-teman yang sudah berpengalaman gitu. Jadi saya balik info bahwa ini sharing dan pengalaman saya gitu. Kebetulan saya ada di HR itu dari 2013. Mungkin saya bukan praktisi atau ahli di bidang ini gitu, tapi sekedar untuk sharing dari pengalaman dan dari apa yang saya lihat dan yang saya tahu ya. Untuk fresh graduate sendiri sebenarnya kalau dibilang susah ya, fresh graduate tuh dapat pekerjaan gitu. Sebenarnya nggak juga. Kadang kami di HR pun biasanya mencantumkan ketika kita buat lowongan, mencantumkan untuk posisi tertentu itu kita perbolehkan untuk fresh graduate seperti itu ya. Hal-hal yang bisa mendukung agar teman-teman yang fresh graduate mudah untuk bisa diterima bekerja adalah: pertama, sebar CV sebanyak-banyaknya untuk lowongan-lowongan apapun gitu. Jadi sebagai fresh graduate, teman-teman harus mau coba dulu, cari pengalaman dulu dalam bidang apapun gitu. Ketika teman-teman misalkan backgroundnya desain, jangan kekeh untuk desain aja. Mungkin memang itu passionnya, tapi yang namanya fresh graduate lebih baik itu awalnya cari dulu untuk pengalaman gitu ya, minimal 1 tahun. Ketika pengalaman itu sudah ada, itu akan lebih mudah teman-teman untuk masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan passionnya. Jadi yang pertama, sebar CV sebanyak-banyaknya. Ketika melihat lowongan, apalagi ada platform ya, saat ini udah ada platform yang lebih mudah ya, sebar semuanya sebanyak-banyaknya gitu. Ada dari flyer, dari brosur, dari spanduk segala macam dari teman-teman gitu ya, informasi dari teman ke teman. Sebar semua CV, apply semua pekerjaan gitu. Jangan kekeh hanya untuk satu bidang yang teman-teman mau tekunin. Nanti ketika teman-teman sudah punya pengalaman, itu akan lebih mudah untuk masuk ke pekerjaan yang memang sesuai dengan passionnya gitu ya. Yang pertama tadi, sebar CV, apply CV sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ketika teman-teman memang mau masuk di pekerjaan yang sesuai dengan backgroundnya, dengan bidangnya, itu kami memang mempertimbangkan yang namanya pengalaman kerja gitu. Jadi mungkin untuk yang fresh graduate baru lulus sekolah, ketika kalian masuk ke eskul tertentu, masukin aja pernah ikut eskul tertentu, pernah magang di mana, pernah ikut PKL di mana, berapa lama, sebagai apa, masukin aja nggak apa-apa gitu. Ketika kita PKL, apalagi untuk teman-teman yang sekolahnya kejuruan, itu ketika PKL itu kan memang benar-benar terjun masuk ke pekerjaan tersebut ya. Itu kalian juga jangan cuma bikin, saya cuma PKL yang penting nilainya bagus. Enggak, itu berguna pada saat nanti bekerja gitu. Jadi harus benar-benar ditekunin, anggap benar-benar bekerja saat itu, karena itu bisa ada nilai jualnya gitu. Ketika nanti teman-teman lulus terus ada pengalaman pernah ikut PKL, KKL, itu nanti akan bisa dijual ke perusahaan bahwa teman-teman sudah ada pengalaman pekerjaan, sudah ada pengalaman bekerja gitu. Nanti juga itu akan jadi dibahas, pernah PKL di mana, pernah KKL di mana, berapa lama, ngapain aja, job desk-nya apa aja gitu, pengalaman apa aja yang sudah didapetin. Itu akan nanti menjadi bisa menjadi nilai jualnya gitu. Ketika teman-teman ikut organisasi eskul, misalkan eskul apapun, eskul basket, eskul pencinta alam, eskul nari, eskul apapun, itu
cantumin aja di CV sebagai fresh graduate. Karena apa? Ketika kita eskul, kita berorganisasi gitu. Kita ada organisasi tertentu, kita bisa bersosialisasi. Itu juga nanti bisa menjadi nilai jual juga, bahwa teman-teman sudah pernah ikut organisasi tertentu. Terus apalagi kalau misalkan ada prestasinya apa, itu akan lebih menarik lah ya di CV gitu. Jadi jangan berkecil hati untuk yang fresh graduate gitu. Yang ketiga, asah terus bakatnya, asah terus kemampuannya gitu. Ketika teman-teman mungkin bisa sebelumnya menjadi anggota OSIS, ya asah terus komunikasinya, bagaimana memanage timnya, anggotanya, bagaimana caranya presentasi di depan pihak sekolah sebagaimana mestinya gitu ya. Itu harus diasah terus, karena itu akan menjadi nilai jual juga pada saat nanti bekerja gitu. Jadi apapun pengalaman teman-teman di sekolah, itu cantumin aja di CV-nya gitu. Pada saat kuliah pun, pada saat harus magang, ya cantumin pernah magang di mana gitu, berapa lama, job desk-nya apa. Itu kan nanti sama aja saya sebagai interviewer pun sering gitu bertanya, ngapain aja kalau untuk magang, apa aja pengalaman yang sudah didapat gitu. Misalkan ada kendalanya apa, solusinya bagaimana, itu bisa menjadi nilai jual gitu. Ya, kenali potensinya, berpotensi apa teman-teman, punya potensi apa gitu. Ya, ketika senang di dunia teknologi, ya tekunin terus, bisa komputer, bisa Excel, Microsoft Office itu utama. Ya, ketika masuk ke sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti akan dites tentang komputernya, tentang Microsoft Office-nya. Itu dalemin terus. Ya, itu akan jadi nilai jual yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat berpotensi ketika Microsoft Office-nya itu mendukung. Gitu. Jadi bakat di situ, bakat apapun, ketika punya bakat mendesain, suka ngedesain, terus diasah. Jadi apapun potensinya yang teman-teman sadari, teman-teman punya potensi tersebut, asah terus. Gitu. Ya, yang keempat, membuat CV semenarik mungkin. Di video-video saya sebelumnya, saya sempat buat video tentang bagaimana sih caranya biar HR tuh interest sama CV teman-teman. Ya. Buat CV menarik, buat CV semenarik mungkin. Ya, saya ingatkan lagi bahwa CV di meja kami di HR itu bukan 1 atau 2, tapi banyak tumpukannya. Gimana caranya biar kita itu ada CV kalian itu, ya buat semenarik mungkin, beda dari yang lain, tidak monoton gitu. Ketika CV-nya menarik, pasti kita ambil. Ya, kita ambil, kita lihat, oh CV-nya bagus ya, terus dibaca, oh ternyata kualifikasinya oke nih, ternyata kualifikasinya masuk nih dengan yang kita butuhin, ya udah, kita cobalah untuk panggil kalian gitu. Jadi buat semenarik mungkin, gak usah dengan desain yang macam-macam, setidaknya desainnya itu lebih berwarna aja gitu. Terus gunakan email yang formal, jangan email yang asal-asalan ya. Gunakan email yang formal gitu, karena pada saat sekarang ini kan biasanya kita kirim CV itu by email ya, kirim apapun itu by email. Jadi buat email seformal mungkin, jangan yang tidak formal gitu, atau email-email yang buat bikin seru-seruan, lucu-lucuan itu jangan. Jadi buat yang seformal mungkin, foto yang seformal mungkin gitu ya. Jadi gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin gitu. Buat CV pun dengan bahasa yang formal gitu. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin untuk membuat si interviewer itu interest sama kalian, mau mengenal lebih jauh tentang potensi-potensi kalian, tentang bakat kalian, skill kalian. Itu harus
diasah terus gitu. Jadi harus dibuat semenarik mungkin ya untuk CV-nya gitu. Ketika memang CV-nya sudah oke, sudah ada panggilan pekerjaan, sudah waktunya untuk interview. Pada saat datang untuk interview, yang selalu saya bilang bahwa kalau untuk interview itu harus rapi gitu. Terus ya nggak mesti harus pakai pantofel, blazer segala macam, enggak. Setidaknya harus rapi gitu, bersih. Terus tenang dan fokus, karena biasanya kalau untuk proses interview itu kan tegang ya, apalagi untuk teman-teman yang fresh graduate. Aduh, nanti ditanya apa, nanti jawabnya apa, jawabnya bagaimana gitu, bisa jawab atau enggak ya, kayak gitu. Ketika dalam proses interview itu tenang aja dulu, yakin aja dulu. Urusan nanti diterima atau enggak ya sudah, yang penting sudah coba gitu ya. Kalau misalkan dipikirin terus, aduh nanti diterima nggak ya, nanti gimana, itu akan jadi lebih deg-degan, lebih nggak tenang, lebih nggak fokus. Nanti ditanya apa, jawabnya apa, ditanya apa, udah coba aja dulu, datang aja dulu ya, interview aja dulu gitu. Jawab aja setenang mungkin, jawab apa yang bisa dijawab gitu. Jangan pikirin nanti diterima nggak usah pikirin itu gitu. Gunakan komunikasi yang baik, yang efektif, yang komunikatif ya. Jangan terlalu bertele-tele untuk menceritakan tentang skill, tentang pengalaman teman-teman itu. Jangan terlalu bertele-tele, lebih singkat, padat, dan jelas gitu. Karena apa yang selalu saya bilang bahwa interviewer itu punya waktu tidak banyak untuk interview orang, hanya beberapa menit. Jadi gunakan waktu itu untuk ngebuat si HR itu interest gitu ya. Pahami apa yang menjadi pertanyaan si HRD atau interviewer atau user ya. Pahami apa yang menjadi pertanyaannya, karena banyak jebakan-jebakan dari pertanyaan itu. Kalau saya pribadi, saya sering tanya untuk teman-teman fresh graduate itu tentang salary, tentang gaji. Saya selalu tanya, ketika kamu saya terima untuk bekerja di sini, berapa gaji yang kamu mau? Nah, itu jawabannya beragam tuh. Ada yang bilang, oke, saya mau di atas UMR. Berapa? 5 juta. Misalkan dia bilang gitu. Saya tanya lagi, misalkan, kenapa kita harus gaji kamu dengan angka segitu? Iya, karena saya punya kebutuhan ini. Saya punya hutang ini. Saya mau beli ini. Nah, kalau jawaban seperti itu udah pasti dicoret-coret. Biasanya kalau untuk fresh graduate, kalian jual dulu bakat kalian, pekerjaan kalian itu liatin dulu ke pihak perusahaan gitu. Kasarnya kerja dulu deh. Kalau pekerjaan kalian bagus, masih yang nggak dibayar dengan di atas rata-rata gitu. Semua kan pasti ada step-stepnya, semua ada jenjang-jenjangnya gitu. Jadi menurut saya, itu juga pengalaman saya dulu pada saat saya baru bekerja, pertanyaan itu menjebak gitu, dan tidak ada jawaban atau bahasa yang benar untuk menjawab pertanyaan itu. Setiap orang punya karakter yang berbeda-beda untuk menjawabnya gitu. Tapi alangkah baiknya ketika ada pertanyaan itu, jawabannya adalah ya yang penting kerja, kasarnya yang penting kerja dulu deh gitu. Bisa memaksimalkan pekerjaannya, bisa memberikan hasil dari pekerjaannya dengan sangat baik gitu, bisa ada progres dari pekerjaannya dan mudah belajar gitu. Jawaban seperti itu yang membuat oke, berarti kandidat ini bisa loh untuk di develop, kandidat ini mau belajar, kandidat ini
mudah nanti untuk nyatu dengan tim, mudah nanti untuk diarahkan. Tapi kalau teman-teman kekeh mau angka sekian, apalagi belum ada pengalaman pekerjaan, itu jangan. Ya, jangan seperti itu akan menyulitkan teman-teman. Gitu. Interviewer atau HR tidak akan bilang, oh jawabannya nggak sesuai nih, deh kalian nggak diterima apa segala macam, enggak. Gitu. Tapi kita pasti ada note tersendiri gitu. Jadi pertanyaan seperti itu yang misalkan kalian pikir, misalkan ada jawaban gitu ya, misalkan ditanya berapa gaji yang kalian mau, ya udah terserah pihak perusahaan mau gaji saya berapa, misalkan kayak gitu. Ya nanti kalau digaji 1 juta kamu mau? Nah biasanya saya juga ada tuh pertanyaan yang seperti itu, jebakan-jebakan yang seperti itu. Jadi jawablah dengan bakat kalian, dengan kemampuan kalian, dengan skill kalian, dengan potensi kalian gitu. Ketika misalkan pertanyaan tentang salary, oke, saya salary-nya segini karena saya begini 3 bulan probation saya coba untuk begini gitu. Jadi ada planningnya gitu. Per 3 bulan misalkan, terus kalian punya bakat ini, kalian bisa menghasilkan pekerjaan yang bagus, yang gini. Jangan langsung bicara tentang angka gitu. Itu banyak fresh graduate yang terjebak di pertanyaan itu. Jadi jangan sampai pertanyaan itu dijawabnya dengan oke, saya mau gaji sekian juta karena saya punya utang ini, saya punya kebutuhan ini, saya punya ini. Enggak. Karena apa, kasarnya kita nggak mikirin masalah kalian gitu. Kita cuma mau kalian punya potensi apa nih untuk bisa kita terima. Intinya dari interview kandidat itu adalah kita mencari potensi apa yang bisa kita kembangkan untuk memajukan perusahaan. Udah, itu aja gitu. Jadi ketika kita carinya potensi, kalian juga harus jual potensi kalian, jangan jual yang lain gitu. Jangan jual mimpi, jangan jual harapan-harapan kalian, jual potensi kalian gitu. Jadi usahakan untuk jawab serealistis mungkin gitu ya. Jawab sesuai dengan potensi teman-teman gitu ya. Jadi intinya ketika fresh graduate jangan takut nanti akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan, karena orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang sudah berpengalaman dulunya adalah orang-orang yang tidak pernah punya pekerjaan sebelumnya gitu. Saya bisa ngomong begini karena saya punya pengalaman. Saya bercerita tentang pengalaman saya sharing tentang pengalaman saya. Sebelum saya bicara ini, sebelum saya bekerja, saya juga sama seperti kalian adalah fresh graduate yang belum punya pengalaman sama sekali gitu. Jadi jangan takut sebagai fresh graduate nanti akan sulit mencari kerja. Apply aja dulu sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Nanti itu akan mengarahkan kalian ke passionnya. Misalkan passionnya adalah orang desain, orang IT misalkan kayak gitu. Nanti ketika sudah ada pengalaman, kalian bisa untuk cari posisi atau pekerjaan yang sesuai dengan passionnya gitu ya. Itu aja yang kita bisa sharing hari ini ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, juga di share. Terus di deskripsi itu ada Instagramnya, di follow. Kalau mau ada pertanyaan nanti bisa di DM di situ ya. Terima kasih. Yuhu, subscribe ya. Yuhu, subscribe ya.